Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Nah, lihat nih contoh video jedak-jeduk yang aku bikin. Nah, di sini aku mau bikin tutorial kepada teman-teman semuanya yang masih pemula, yang pengen ngedit jedak-jeduk. Di sini aku kasih tutorialnya yang gampang banget, yang gampang-gampang dulu. Di sini kalian bisa belajar dulu yang ya pokoknya yang paling gampang dulu lah, dari cara yang paling dasar dulu. Nah, di situ nanti kalau kalian udah lihai, udah mahir setiap hari ngedit kayak gitu, kalian juga pasti bakalan bisa yang lebih kece badai, yang kayak punya teman-teman kreator yang udah top di situ. Nah, di sini kalian bisa belajar dulu sebagai pemula, sebagai dasaran kalian untuk mengedit jedak-jeduk. Oke, simak aja langsung tutorialnya ya. Seperti biasa, kalian masuk ke project baru di sini. Kalian langsung klik aja. Kemudian di sini aku udah siapkan mentahan fotonya. Nah, untuk yang tanya kok bisa sih Kak ada tulisan foto kamu 9:16. Nah, di sini kalian tuh tinggal download aja di pin, atau kalian bisa masuk ke link grup mentahan yang ada di grup Telegram leader kalian. Biasanya tuh disediakan sama leadernya, sama agensi kalian. Nah, di sini aku udah siapkan satu foto dulu di sini. Kemudian jangan lupa hapus akhiran capcutnya yang di belakang itu. Dan di sini aku atur rasionya jadi 9:16. Udah sesuai dengan fotonya ya. Nah, di sini aku sudah tambahkan musik jedak-jeduknya, tapi di sini nanti mau aku matikan audionya karena supaya untuk menghindari klaim hak cipta ya, teman-teman. Kemudian untuk kalian untuk menambahkan, kalian pilih aja yang bagian di ekstrak itu untuk menambahkan suaranya. Kemudian kalian bisa pilih video mana yang ingin kalian impor suaranya. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kalian bisa pilih bagian audionya itu. Nah, kalian bisa pilih bagian tambahkan irama yang ada kayak bendera itu. Nah, di sini adalah dasar dari kalian bikin jedak-jeduknya, teman-teman. Kalian di sini bisa nandain di bagian beat mana yang ingin kalian tambahkan efeknya. Jadi sesuai dengan yang pas part jedak-jeduknya itu loh, pas part itunya itu kalian bisa tandai, itu namanya beat. Nah, kalau misalnya kalian itu masih pemula dan masih bingung nandainya, kalian bisa gunakan buat otomatis. Nanti otomatis dari capcutnya sendiri yang akan nandain, tapi di sini rasanya aku udah coba itu kayak kurang mantep aja gitu di beatnya. Jadi di sini kalian bisa tandain sendiri dengan bagian mana yang pas dengan musiknya. Nah, ini ketika aku pakai yang buat otomatis ternyata itu nggak pas, teman-teman. Aku coba irama 2 ternyata juga nggak pas. Jadi di sini aku memutuskan untuk menggunakan secara manual aja, secara kita sendiri yang dengerin. Jadi kita bisa ngepasin di titik bagian mana yang akan ditambahkan titik beatnya. Untuk menambahkan titik beatnya, kalian bisa play musiknya, kalian dengerin bener-bener di pas ketukan yang duk-duknya itu di bagian mana, itu kalian bisa pencet aja yang bagian tambahkan irama itu. Nah, jadi kalian bisa harus cepet, harus fokus dan harus cepet. Jadi di situ supaya pas. Kalau misalnya nanti kalian bisa ulangin lagi, kalau misalnya kurang pas kalian bisa hapus atau kalian bisa tambahkan iramanya. Bagian ini emang cukup sulit, teman-teman, karena mungkin untuk mengatur ke antara kecepatan tangan dan kefokusan telinga itu emang agak kalau nggak kita bener-bener fokus itu emang agak sulit. Jadi di sini harus benar-benar kita ngefokusin ke laju beatnya supaya hasilnya itu maksimal. Tapi biasanya itu ada juga dari grup mentahan itu yang menyediakan yang udah jadi gini, kayak gini udah jadi langsung jadi kalian tinggal ngopi paste aja di situ. Jadi kalian nggak usah susah payah bikin nandain laju beatnya. Nah, di sini supaya kalian lebih mudah untuk melihat titik-titik beatnya, ini kalian bisa perbesar aja proyeknya pakai 2 jari dilebarin gitu. Jadi biar ada jaraknya gitu loh. Nah, di sini itu udah sesuai. Kalian pokoknya paskan secara maksimal ya, teman-teman, antara jedak-jeduknya itu. Nah, di sini ini adalah baru langkah pertamanya untuk kalian bikin efek jedak-jeduknya. Jadi fungsi dari titik beat ini yang sebenarnya itu adalah untuk memudahkan kalian menandain di bagian mana yang harus dikasih efek supaya pas gitu loh. Jadi kan ada kayak yang masuk keluar atau naik turun gitu kan model fotonya atau videonya. Nah, di situ untuk menggampangkan kalian itu, jadi udah ada titik-titiknya itu yang pasnya dengan dakduknya itu udah ada iramanya di situ loh. Jadi itu untuk lebih menggampangkan kalian. Nah, di sini aku lagi mencari di bagian titik mana aku harus mengepaskan panjang dari foto atau videonya. Di sini aku udah menemukan di mana titik kurang lebih dari 1 2 3 4 5 dan sampai ke titik yang ke-6. Di sini aku pakai titik yang ke-6 untuk foto yang pertamanya. Kemudian kalian bisa tambahkan foto yang kedua di sini. Nah, di sini aku juga play musiknya untuk menemukan di bagian titik mana aku harus menstop untuk foto yang kedua. Nah, di foto yang kedua ini kurang lebih aku pakai 10 titik dari laju beatnya.
Aku lupa nggak nandain berapa titiknya. Nah, di sini aku geser ke sini, dipaskan dengan ketukan laju bit yang udah kita tandain. Kemudian tambahkan lagi foto yang berikutnya di foto yang ketiga. Di sini kalian tarik aja sampai ke musik yang terakhir ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk untuk ngasih efek jedak-jeduknya, teman-teman. Nah, di sini udah aku play dulu, apakah udah pas dengan irama musiknya, dan ternyata tuh emang udah pas sih, waktu transisinya udah pas. Nah, kemudian di sini kalian bisa klik di bagian foto yang pertama. Di sini kalian bisa perbesar foto yang pertama. Ya, kira-kira segini ya, teman-teman. Kalian kira-kira sendiri aja perbesarnya di mana. Nah, kemudian kalian bisa tambahkan keyframe di bagian awal foto dan di akhir foto. Nah, kemudian tambahkan juga keyframe lagi di bagian titik-titik laju bit yang udah kita tandain tadi. Di sini kalian tambahkan di setiap titiknya, kalian langsung aja tambahkan keyframe-nya. Kemudian kalian klik di keyframe yang pertama ini, kalian bisa perkecil fotonya kira-kira segini ya, teman-teman, atau kalian nanti bisa paskan dengan framenya. Kemudian langkahin 1 bit dan masuk ke bit yang sebelahnya, kita perkecil lagi dengan ukuran yang sama dengan laju bit yang pertama tadi. Nah, kita perkecil lagi, samakan dengan ukurannya yang kira-kira sama dengan yang pertama tadi, jadi dilangkahin dulu 1 bit. Nah, di sini kalian bisa ulangin langkahnya sampai ke titik bit yang terakhir di foto pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian kalian masuk lagi ke bagian awal fotonya. Nah, di situ di sebelah keyframe-nya itu, pokoknya kalau masih merah itu berarti masih masuk ke daerah keyframe-nya. Kalau udah putih berarti udah enggak. Nah, di situ kalian bisa tambahkan keyframe lagi di depannya sedikit. Nah, kayak gini kalian tambahkan ke semua titik frame yang udah kalian buat. Nah, kalau udah di sini kalian bisa tarik ke atas fotonya di bagian frame yang baru kalian tambahkan di depannya sedikit itu. Kalian bisa tarik ke atas ke sini. Nah, kayak gini. Kalian lakukan ke semua titik frame yang udah kalian tambahkan di depan frame yang sebelumnya. Nah, kemudian untuk foto yang kedua, kalian lakukan langkah yang sama dengan foto yang pertama tadi. Kalian tambahkan keyframe di bagian titik-titik laju bit yang udah ditandain tadi. Di sini aku langsung percepat aja ya, teman-teman, untuk meringkas durasinya daripada lama-lama. Jadi emang agak rumit sih untuk bagian bit ini. Jadi emang butuh ketelitian, butuh kesabaran, dan butuh ketelatenan. Jadi, nah, ini sepil hasil sementara foto 1 dan foto 2 ya, teman-teman. Nah, kita tinggal bagian ke foto yang ketiga yang belum kita edit. Di sini untuk foto yang ketiga kalian lakukan hal yang sama juga dengan foto yang pertama dan foto yang kedua. Jadi kalian tinggal perbesar fotonya, kemudian tambahkan keyframe di awal foto dan di akhir video. Kemudian tambahkan juga keyframe di bagian laju bit yang sudah ditandai. Jadi pokoknya sama dengan, ulangi langkah yang sama dengan foto-foto yang sebelumnya yang udah kita edit. Di sini langsung aku percepat aja ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku tambahkan juga awalan video yang hitam-hitam kayak gini. Nah, di sini aku atur kecepatannya jadi 2. Kemudian di sini kalian klik, digeser agak ke bagian putih-putihnya. Kemudian untuk menghilangkannya kalian masuk ke menu memotong. Di bagian memotong ini kalian pilih yang kunci chroma. Nah, kemudian kalian paskan di bagian yang putih-putih, kemudian pilih intensitas, kalian pilih yang sampai 100, di bagian bayangan juga sampai 100. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir kali kalian bisa tambahkan efek-efeknya di sini. Nah, di sini kalian efeknya bebas, terserah. Di sini aku mau pakai efek yang strobo, lampu strobo di sini untuk supaya ada kayak kelap-kelip putih gitu ya. Nah, di sini kalian panjangkan aja sampai ke akhir video. Untuk efeknya nanti kalian bisa variasi sendiri, nggak harus sama dengan yang aku pakai. Di sini kalian bebas mau pilih yang mana ya. Untuk yang sedang tren itu adalah efek-efek yang sering dipakai oleh para kreator.
Nah, di sini supaya lebih bervariasi, aku tambahkan lagi efek astral. Jadi untuk lebih mendukung supaya lebih terlihat jedak-jeduknya lebih kece gitu ya. Nanti di sini kalian bisa atur aja di menu sesuaikan, kalian bisa perlambat atau percepat. Nah, di situ kalian bisa paskan di bagian laju beat yang pas dakduk-dakduknya. Ini aku taruh di foto yang kedua dan di foto yang ketiga. Untuk efeknya ini aku cuman seret di bagian yang ada titik laju bitnya, jadi aku tinggal copy paste dan aku taruh di bagian foto yang ketiga. Kemudian untuk akhirannya di sini aku juga tambahkan yang kayak putih keluar gitu kayak punya teman-teman yang lain. Nanti kalian bisa download di YouTube atau di pin ya teman-teman. Dan langsung aja ini aku spill hasil akhirnya. Nah, jadi itu dia ya teman-teman hasil dari editing jedak jeduk hari ini. Jadi ini untuk pemula banget yang aku kasih tutorial yang paling gampang. Nah, jadi emang rumit, sulit dan butuh waktu yang lama untuk ngedit jedak jeduk itu teman-teman. Terlebih itu kita ngepasin laju beatnya. Cuman kalau kita udah terbiasa ngedit-ngedit, udah kita konsisten belajar terus ngedit-ngedit, itu juga pasti lama-lama bakalan gampang banget ngedit-ngeditnya. Nah, jadi biar kalau kalian itu rajin belajar terus, bikin video template jedak jeduk terus, kalian banyak belajar, juga pasti bakalan bagus kayak punya teman-teman yang udah top kreator di bidang jedak jeduk. Oke, jadi itu dia ya teman-teman tutorial dari aku untuk bikin variasinya. Nanti kalian bisa lebih variasi sendiri, kasih efek-efek yang lain, mungkin dengan musik yang lain. Itu hanya contoh aja. Di sini aku ngasih contoh kalian untuk tutorialnya. Makasih udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya.